Oke, baiklah. Tadi kita sudah membahas terkait dengan penerapan integral tak tentu. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan integral tertentu. Tadi tak tentu, sekarang adalah tertentu. Itu bedanya ya. C di sini, jika fungsi y sama dengan fx kontinu pada interval x lebih besar sama dengan a, lebih kecil sama dengan b, maka integral a sampai b dari fx dx itu adalah f besar x dari a sampai b sama dengan f dalam kurung b dikurangi f di dalam kurung a, begitu. Jadi untuk mencari suatu integral tertentu dari suatu fungsi itu adalah kita harus mencari integral dulu, baru kita masukkan nilai dari intervalnya tersebut, perbatasannya. Untuk yang AB di mana A itu akan lebih kecil, A itu lebih kecil daripada dengan B gitu ya, gitu. Dengan fx, f besar x itu adalah anti turunan dari fx, f kecil dalam x lebih besar sama dengan A, x lebih kecil sama dengan B. Jadi x itu di antara A di antara B, lebih kecil daripada B tapi lebih besar daripada A. Berarti kan secara tidak langsung B itu lebih besar daripada A. Bentuk integral di atas disebut integral tertentu dengan A sebagai batas bawah ya, dikatakan A itu sebagai batas bawah dan B sebagai batas atas. Definisi integral di atas dikenal dengan teorema dasar kalkulus. Nah, biasanya kalau kalian pernah belajar kalkulus ya, kalian akan mendengar yang disebut dengan teorema dasar kalkulus. Di dalam integral itu ada teoremanya lah, seperti ini gitu kan. Jadi pastinya kalian harus mencari anti turunan atau integral dari fungsi fx itu sendiri, terus habis itu mencari mensubstitusikan batas bawah dan batas atasnya, itu memasukkan batas atasnya dikurangi dengan hasil integral itu memasukkan batas bawahnya dikurangi, itu baru nilainya. Misalkan fx dan gx merupakan fungsi-fungsi kontinu dalam interval tertutup AB, maka integral tertentu memenuhi sifat-sifat umum sebagai berikut. Jadi misalkan dalam suatu integral kita akan diketahui dua fungsi, dan dalam suatu fungsi itu akan dicari integral dari itu. Yang perlu sifat-sifat umum yang perlu kalian ketahui adalah jika yang pertama fx integral dari a ke a dari fx dx itu adalah 0 ya kan, karena batas atas dan batas bawahnya sama, maka nilai integralnya adalah 0. Terus yang kedua, misalkan ada integral dari A ke B dari K kali fx dx, itu otomatis K-nya kan konstanta, itu dikeluarkan. K dikeluarkan baru kita mengintegralkan dari A ke B fx dx, di mana K adalah konstanta. Jadi caranya seperti sama ya, seperti integral tak tentu. Jadi konstanta kita keluarkan baru kita mengintegralkan atau mengantiturunkan fungsi tersebut. Terus yang ketiga juga sama, kalau kita ketemu fungsi penjumlahan atau pengurangan, kita integralkan satu persatu dari fungsi tersebut, yaitu dimana integral dari A ke B fx dx kita integralkan ditambah atau dikurang dari integral dari A ke B gx dx, seperti itu. Dari masing-masing fungsi kita integralkan, baru hasilnya nanti kita jumlahkan atau kita kurangi. Yang keempat itu adalah jika ada integral dari A ke B dari fx dx itu sama dengan min integral dari B ke A fx dx. Jadi kalau posisi dari batasannya itu dibalik, yang A-nya di atas, B-nya di bawah, itu nilainya akan menjadi negatif, seperti itu. Terus yang ketiga, misalkan integral dari A ke B dari fx dx plus integral dari B ke C fx dx itu sebenarnya sama aja dengan integral A sampai dengan C fx dx. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi cuma cukup integral dari A sampai C fx dx, seperti itu. Untuk memenuhi integral tertentu lebih lanjut, marilah kita simak contoh-contoh berikut. Jadi ini ada 5 rumus-rumus atau sifat-sifat umum yang ada pada integral tertentu yang harus kalian pahami. Terus rumus-rumus ini atau sifat-sifat ini yang nantinya kalian pakai untuk menyelesaikan contoh-contoh pada integral tertentu itu. Jadi di sini saya akan mencontohkan. Hitunglah hasil integral berikut. Misalkan yang A itu adalah integral dari 0 sampai 36x kuadrat dx. Berarti secara tidak langsung 6-nya konstanta kita keluarkan, kita integralkan 0 sampai 3 dari x kuadrat dx. Integral dari x kuadrat itu adalah sepertiga x pangkat 3, sehingga 6 kali sepertiga x pangkat 3 dari 0 sampai 3. Baru kita
masukkan, kita substitusikan 0 sama 3-nya. Kita masukkan 3-nya dulu, jadi sepertiga X pangkat 3. X-nya diganti 3, berarti 3 pangkat 3. Dikurangi sepertiga kali 0. 0 pangkat 3, 0. Berarti berapa ini? Sepertiga kali 3 pangkat 3, 27. Berarti 27 bagi 3, 9. Dikurangi 0. Berarti 6 dalam kurung 9 dikurangi 0. Maka ketemu 9. Berarti 6 kali 9, 54. Begitu cara ngitungnya. Contoh yang kedua juga sama. Contoh yang kedua itu adalah integral dari 1 sampai 3 dari x kuadrat plus 2x min 3 dx. Jadi kalian integralkan satu per satu, dari integral dari 1 ke 3 x kuadrat dx plus integral dari 1 ke 3 2x dx dikurangi integral dari 1 sampai 3 dx. Itu hasilnya adalah x kuadrat itu adalah sepertiga x pangkat 3 dari 1 ke 3 plus x kuadrat dari 1 ke 3 dikurangi 3x dari 1 ke 3. Baru kalian substitusikan ke dalamnya sehingga diperoleh baris yang kedua, sehingga diperoleh seperti itu. 9 dikurangi sepertiga plus 9 dikurangi 1 min 9 dikurangi 3, sehingga diperoleh seperti itu. Kita samakan penyebutnya sehingga diperoleh 32 per 3 sama dengan 10 2 per 3. Itu hasilnya. Coba dipahami dulu ya. Ya, itu perhitungan biasa lah. Kalau kalian paham terkait dengan operasi matematika, insya Allah kalian bisa menyelesaikan itu dengan mudah. Karena konsep integral itu sebenarnya mudah. Yang menjadi susah itu kalau kalian sebenarnya konsep matematika dari dasarnya itu sudah nggak paham. Pasti kalau ditambahkan konsep yang baru ya tambah pusing. Karena semua konsep dalam matematika itu ya dasarnya dalam perhitungannya adalah perkalian, penjumlahan, pengurangan, pecahan, dan lain-lain seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baiklah, tadi kita sudah membahas terkait dengan contoh integral tertentu dari fungsi aljabar. Sekarang contoh yang kedua itu adalah hasil integral dari bentuk fungsi trigonometri. Jadi yang pertama nomor 2 ini kita lihat itu adalah integral dari min pi per 2 sampai pi per 4. Yang perlu kalian ingat, pi itu adalah 180 derajat. Berarti secara tidak langsung itu adalah min pi per 2 itu min 90. Pi per 4 itu berarti 45 derajat. Berarti min 90 derajat sampai 45 derajat. 2 sin dalam kurung 2 sin x plus 6 cos x dx gitu ya. Jadi kalau ada bentuk seperti itu, kalian tinggal mengintegralkan setiap masing-masing fungsinya. Berarti 2 sin x itu kalau diintegralkan menjadi min 2 cos x. Sedangkan 6 cos x itu kalau diintegralkan menjadi 6 sin x dari min pi per 2 sampai pi per 4. Kita masukkan aja ke dalamnya. Berarti min 2 cos pi per 4 ditambah 6 sin pi per 4 dikurangi 2 cos min pi per 2 plus 6 sin dalam kurung min pi per 2 ya. Seperti itu, sehingga diperoleh seperti itu. Pi per 4 itu kan 45 derajat, berarti min 2 kali setengah akar 2. Berarti kan min akar 2 plus 6 sin pi per 4. Sin setengah kali akar 2. Berarti kan 3 akar 2 plus 3 akar 2 dikurangi 2 cos min pi per 2 itu 90. Berarti 0 ya, min 0 min 6 sin 1. Berarti 6 kali min 1 berarti min 6. 0 dikurangi 6 berarti diperoleh min akar 2 plus 3 akar 2 itu 2 akar 2. Sedangkan min 0 min 6 berarti min 6 min plus berarti 6 plus 2 akar 2, sehingga diperoleh hasilnya seperti itu. Terus selanjutnya ini ada contoh yang ketiga. Jika integral dari 1 sampai k 2x min 5 dx itu adalah 18, untuk k adalah lebih besar pada 0, maka tentukan nilai k plus 1, sehingga kita akan mencari nilai k-nya itu sendiri. Caranya itu sama, cuma di sini tuh yang diketahui itu nilai integral sama fungsinya, sehingga yang kita cari adalah batas tertentu yang di atas, batas atasnya yaitu k-nya. Makanya kita integral seperti biasa, yaitu integral 1 sampai k 2x min 5 dx sama dengan 18. Kita integralkan menjadi x kuadrat min 5x dari 1 sampai k sama dengan 18. Terus kita masukkan substitusi ya, kita substitusikannya k kuadrat min 5k dalam kurung dikurangi dalam kurung satunya dimasukkan, berarti 1 min 5 sama dengan 18, sehingga diperoleh k kuadrat min 5k plus 4 ya, betul.
18-nya dipindah ruas menjadi min 18 sama dengan 0, sehingga diperoleh K kuadrat min 5K min 14 sama dengan 0. Kita cari faktornya ya, sehingga diperoleh K min 7 kali K plus 2 sama dengan 0. Itu adalah faktor dari persamaan kuadrat K kuadrat min 5K min 4. Sehingga diperoleh K-nya itu adalah 7 dan K-nya adalah min 2. Karena di atas di soal diketahui bahwa K itu lebih besar daripada 0, maka min 2 itu tidak lebih besar daripada 0, berarti tidak memenuhi. Sehingga yang memenuhi itu adalah K sama dengan 7. Yang ditanyakan adalah K plus 1, maka nilai K plus 1 adalah 7 plus 1 sama dengan 8. Paham ya? Sampai situ insya Allah paham lah ya. Yang penting dasar operasi dalam matematika itu paham, pasti paham. Ini tinggal satu ya. Ada satu contoh lagi nih. Ayo, ini ada integral dari 0 sampai pi per 2 cos kuadrat x dx gitu ya. Ternyata bentuk integral 0 sampai pi per 2 cos 2x dx itu adalah bentuk cos kuadrat x itu bisa dirubah menjadi setengah dalam kurung 1 plus cos 2x gitu ya. Bisa dirubah menjadi seperti itu. Sehingga kita masukkan menjadi integralnya, karena setengah dikalikan 1/2 berarti setengah plus setengah cos 2x dx. Itu kita integralkan sehingga diperoleh setengah x plus 1/4 sin 2x ya. Karena integral dari cos 2x itu kan 1/2 sin 2x ya kan, setengah kali 1/2 kan 1/4, sehingga diperoleh setengah x plus 1/4 sin x dari 0 sampai pi per 2. Terus kita masukkan aja ke dalamnya gitu kan, setengah kali pi per 2 plus setengah kali sin 2 kali pi per 2 sama dengan setengah pi per 2 min 0 plus 1/4 0 min 0 sama dengan pi per 4, sehingga diperoleh seperti ini. Paham ya? Yalah, paham lah. Kalian masukkan seperti biasa aja sih, pi per 2 nya dimasukkan, dikurangi 0 nya dimasukkan, seperti itu. Tinggal diperoleh pi per 2. Paham ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak bisa saya lanjutkan nanti. Halo, baik, selanjutnya saya akan membahas materi selanjutnya. Kalau kita tadi sudah belajar terkait dengan penggunaan atau penerapan integral tak tentu, terus integral tentu kita juga sudah belajar. Tadi yang terakhir adalah integral tentu. Selanjutnya itu ada teknik-teknik pengintegralan. Ternyata di dalam pengintegralan itu ada teknik-tekniknya, teknik-teknik yang bisa kalian pakai pada saat kalian melakukan pengintegralan begitu. Sering kita jumpai fungsi-fungsi yang akan diintegralkan tidak sesuai dengan rumus dasar integral, dan tidak sedikit fungsi tersebut diberikan dalam bentuk yang sangat rumit begitu ya. Kalau tadi yang kita bahas sebelumnya itu kan terkait dengan konsep-konsep atau sifat-sifat dalam integral, dan fungsi-fungsi yang dicontohkan itu ya masih simpel dan bisa langsung diintegralkan. Tapi kadangkala kita juga akan menemukan suatu fungsi, baik fungsi aljabar ataupun fungsi trigonometri yang bentuknya itu sedikit rumit dan dalam bentuk yang berbeda. Makanya di sini kita membutuhkan suatu teknik pengintegralan. Pada subbab ini kita akan membahas dua teknik pengintegralan untuk menyelesaikan integral dengan fungsi seperti itu, yaitu integral substitusi dan integral parsial. Jadi ada dua teknik pengintegralan, yaitu dengan substitusi dan juga yang kedua adalah dengan integral parsial. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama itu adalah terkait dengan integral substitusi. Baik, bentuk integral substitusi itu sendiri juga ada beberapa bentuknya. Untuk bentuk yang pertama itu adalah bentuk substitusi 1. Tidak semua bentuk pengintegralan bisa dikerjakan dengan menggunakan rumus integral ax pangkat n dx itu sama dengan a per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c. Itu tidak semua fungsi itu bisa langsung menggunakan rumus itu untuk mencari integralnya. Banyak bentuk-bentuk yang kelihatannya rumit sehingga tidak bisa diselesaikan dengan rumus di atas. Jadi kadang-kadang ada fungsinya, loh kok saya menggunakan rumus konsep dasar integral nggak bisa ketemu, karena rumusnya udah rumit duluan nih gitu. Disinilah dibutuhkan yang namanya teknik integral substitusi.
Karena itu kita membutuhkan suatu cara lain untuk menyelesaikannya. Pada bagian ini akan dibahas teknik integrasi yang disebut metode substitusi. Ya. Konsep dasar dari metode ini adalah dengan mengubah integral yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Begitu. Jadi kita akan merubah bentuk fungsi yang kompleks itu tadi, yang rumit itu tadi, yang kita rasa kok nggak bisa diintegralkan langsung ya, begitu rumit, kita rubah dulu bentuk fungsinya itu menjadi bentuknya lebih sederhana. Lah, dalam bentuk integral bentuk umum integral substitusi adalah sebagai berikut. Nah ini, yaitu integral dari dalam kurung FU du per dx dx sama dengan integral dari FU du yang enggak turunan dari du per dx. Jadi berubah menjadi dalam bentuk FU du, tidak lagi dalam bentuk fx dx lagi, tapi dibentuk dalam bentuk lain. Contohnya di sini kalian ingat-ingat dulu ini rumusnya. Bayangin dulu ya, jadi berubah menjadi bentuk integral FU du. Kalau kalian ingat itu pada waktu turunan itu ada yang namanya aturan rantai. Kita kan membentuk satu fungsi dalam fungsi ya. Lah itu hampir mirip, cuma dibalik aja karena integral itu sendiri adalah anti turunan. Jadi menggunakan itu. Tapi di sini menggunakan metode substitusi. Begitu. Contoh. Ingat-ingat dulu konsepnya. Integral FU du, begitu contoh nih. Integral nomor 1, integral dari integral dalam kurung 5x min 2 pangkat 3 dx ya. Yang kedua, integral dalam kurung x kuadrat min 1 kali dari x plus 3 pangkat 5 dx. Yang kedua, integral dari 2x pangkat x kuadrat plus 3 pangkat 4 dx. Oke, yang pertama. Yang pertama itu rumusnya adalah integral dari dalam kurung 5x min 2 pangkat 3 dx. Yang kita misalkan itu adalah 5x min 2 yang di dalam kurung itu kita misalkan menjadi u. U itu adalah 5x min 2. Terus turunan dari 5x min 2 itu du itu adalah 5 dx atau dx sama dengan 1/5 du. Turunan u itu kan du per dx. Maka kita bisa menuliskan du sama dengan 5 per dx. Maka secara tidak langsung dx sama dengan 1/5 du. Ya enggak? Iya. Maka sehingga secara tidak langsung kita bisa menuliskan sehingga integral dari 5x min 2 pangkat 3 dx itu adalah integral dari 5x min 2 itu kan u. Berarti u pangkat 3 dx itu sendiri adalah 1/5 du. Maka secara tidak langsung 1/5-nya kita masukkan, kita sebagai konstanta kita keluarkan, tinggal integral u pangkat 3 du. Sehingga integral dari u pangkat 3 du itu adalah 1/4 u pangkat 4 plus c. Tinggal u-nya itu kita ganti menjadi permisalan tadi, di mana u adalah 5x min 2, berarti 1/5. Kok 1/5 ya? Sorry. Oh iya benar. 1/20, u-nya pangkat 4, berarti 5x min 2 pangkat 4 plus c. Sehingga diperoleh integral dari 5x min 2 pangkat 3 dx sama dengan 1/20 kali 5x min 2 pangkat 4 plus c. Ayo dipahami dulu ya. Jadi perubahannya, pembentukannya seperti itu. Rumus awalnya. Paham nggak? Paham ya? Insya Allah paham.